Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan yang berkaitan dengan tema-tema di bidang edukasi, yang diantaranya adalah yang menyangkut tentang bidang ekonomi maupun bidang bisnis. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan menjadi pokok bahasan kita yaitu tentang tarif pajak. Tarif pajak ini merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Biasanya tarif pajak ini telah ditentukan oleh pemerintah, yang mana ditentukan dalam bentuk persentase. Kalau kita berbicara tentang tarif pajak ini, maka di dalam dunia perpajakan kita mengenal ada beberapa jenis tarif pajak. Di antara beberapa jenis tarif pajak tersebut, yang pertama yaitu tarif pajak proporsional, yang mana untuk tarif pajak proporsional ini merupakan tarif pajak yang persentasenya tetap, meskipun ada perubahan dasar atas pengenaan pajak. Atau dapat juga ini dimaknakan bahwa besar ataupun kecil dari jumlah penghasil, bisa jadi itu harta dan lain-lainnya yang tentunya dijadikan sebagai objek pajak, maka tarif pajaknya adalah sama atau tidak berubah. Kita ambil contoh. Beberapa jenis pajak yang termasuk pajak proporsional ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Kemudian ada lagi yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Kemudian ada juga tarif pajak ekspor dari barang kena pajak. Dan masih ada beberapa jenis pajak yang termasuk dalam pajak proporsional ini. Adapun tujuan dari tarif pajak proporsional ini yaitu agar negara kita, Indonesia, bisa menciptakan kesetaraan tarif pajak yang dibayarkan. Ini adalah yang berkaitan dengan tarif pajak proporsional. Kemudian jenis yang kedua yaitu tarif pajak regresif. Kalau kita berbicara tentang tarif pajak regresif ini, maka besarannya itu tetap, meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Tarif pajak ini
seringkali juga disebut dengan tarif pajak tetap yang telah disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku. Sebagai contoh, untuk tarif pajak regresif ini, mungkin banyak di antara kita yang mengenal apa itu meterai. Nah, meterai itu biasanya memiliki nominal angka yang tertera di atas meterai itu besarannya Rp10.000. Nah, ini adalah termasuk tarif pajak regresif. Kemudian yang ketiga, yaitu tarif pajak progresif, di mana tarif pajak progresif ini adalah tarif pajak yang kenaikan persentasenya akan semakin besar jika objek pengenaan pajaknya juga besar. Tarif pajak progresif ini berlaku untuk beberapa jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), utamanya PPh individu ataupun orang pribadi. Ada juga pajak yang masuk dalam kelompok kepemilikan kendaraan, mobil ataupun motor yang kedua, dan seterusnya. Nah, untuk pajak penghasilan, karena pajak penghasilan ini seperti yang kita sebutkan termasuk dalam jenis tarif pajak progresif, maka khusus untuk pajak penghasilan ini, pajak progresifnya itu telah dituangkan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP nomor 7 tahun 2021, yang mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa untuk pajak penghasilan itu terdiri dari 5 lapisan. Kelima lapisan tersebut yaitu bila mana seorang wajib pajak itu memiliki penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Kalau penghasilan kena pajaknya itu antara Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta, maka tarif pajaknya adalah 15%. Jikalau penghasilan kena pajaknya itu berada di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Manakala penghasilan kena pajak itu berada di rentang antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 30%. Dan manakala penghasilan kena pajak itu di atas Rp5 miliar, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Nah, itu untuk pajak penghasilan. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor,
itu juga berlaku tarif pajak progresif. Dengan catatan, kepemilikan kendaraan tersebut atas nama yang sama atau masih tergolong dalam satu kartu keluarga ataupun KK dan tinggal di satu tempat yang sama. Nah, untuk peraturan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), di mana isinya itu merupakan kebijakan tarif pajak. Di antaranya adalah memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan. Sehingga dalam hal ini, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor ini. Nah, itu tadi adalah yang berkaitan dengan tarif pajak progresif. Selanjutnya yang keempat, yaitu jenis pajak ataupun tarif pajak degresif. Kalau tadi adalah progresif, yang keempat ini adalah degresif. Di mana tarif pajak degresif ini merupakan nilai persentase yang akan semakin kecil apabila nilai objek pajaknya itu pengenaan pajaknya semakin besar. Untuk tarif pajak degresif ini ada 3 jenis tarif pajak, yaitu adalah jenis tarif pajak degresif, di mana penurunan persentase tarifnya itu semakin kecil. Kemudian yang kedua yaitu tarif pajak degresif tetap. Ini penurunan persentasenya tetap. Dan yang ketiga yaitu tarif pajak degresif progresif, yang mana penurunan persentase tarifnya akan semakin besar. Nah, itu tadi beberapa jenis tarif pajak yang memang sudah menjadi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mungkin di antara kita masih bertanya-tanya, apa yang menjadi dasar dari penerapan pemungutan pajak ini? Kalau kita berbicara tentang dasar penerapan pemungutan pajak, maka ada 2 jenis penerapan pemungutan pajak ini. Ada 3 maksud saya. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan kepada pihak pemungut pajak. Untuk pihak pemungut pajak ini ada yang disebut dengan pajak negara ataupun pusat, di mana pajak negara ataupun pusat ini memiliki tujuan untuk membiayai seluruh rumah tangga dan juga berfungsi sebagai pemerataan pendapatan pemerintah daerah atas keberlangsungan pendapatan negara. Jenis pajak negara
Yang akan dipungut itu diantaranya adalah pajak penghasilan, PPh. Kemudian ada pajak pertambahan nilai, PPN. Ada pajak bumi dan bangunan, PBB. Ada pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Kemudian ada juga pajak bea meterai dan pajak bea cukai. Itu adalah pajak negara ataupun pusat. Selain pajak negara, itu ada yang disebut dengan pajak daerah. Ini merupakan pajak yang memang pemungutannya didelegasikan, diwenangkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Beberapa jenis pajak daerah itu diantaranya adalah ada yang disebut dengan pajak rokok, hotel, restoran, reklame. Kemudian ada juga pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada pula pajak air permukaan. Kemudian ada bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Dan juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PBBKB. Nah, itu tadi adalah dasar penerapan pemungutan pajak manakala kita mengacunya kepada pihak pemungut pajaknya. Kemudian yang kedua, yaitu kalau kita meninjau dari aspek berdasarkan kepada sifat pajaknya. Kalau kita mengacu kepada sifat pajaknya, maka ada yang disebut dengan pajak subjektif. Di mana pajak subjektif ini merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara pribadi. Misalnya status kawin atau anak dan sebagainya. Ini pajak subjektif. Kemudian ada yang namanya pajak objektif. Ini adalah suatu jenis pajak yang dikenakan langsung kepada objek pajak tersebut. Misalnya ada pajak pertambahan nilai ataupun PPN atau PPNBM, pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Ini kalau kita mengacu kepada sifat pajaknya. Kalau kita berdasarkan kepada pihak penanggung pajaknya, maka ada kelompok pertama yaitu pihak pembayaran pajak langsung. Ini merupakan penanggung pajak yang akan membayar pajak secara langsung dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Sehingga wajib pajak tidak dapat dibebankan sebagai pembayaran pajak pihak lain selain dari wajib pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pihak pembayaran pajak tidak langsung itu sendiri. Di mana untuk pihak pembayaran pajak tidak langsung ini merupakan pembayaran pajak secara tidak langsung, di mana pembayaran pajak dapat dilakukan oleh pihak lain. Hal ini karena tarif yang berlaku itu hanya pembayaran objek pajaknya, bukan untuk yang berkaitan dengan wajib pajak. Itulah beberapa pemahaman yang menyangkut tentang tarif pajak ini. Tentu tarif pajak ini telah ditentukan oleh pemerintah sedemikian rupa
dengan mengedepankan beberapa asas. Salah satu asas yang menjadi pertimbangan pokok dalam menetapkan tarif pajak ini adalah asas keadilan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang tarif pajak. Mudah-mudahan ini akan menambah cakrawala ilmu pengetahuan kita, utamanya yang menyangkut tentang perpajakan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang menyangkut dunia edukasi, bisnis maupun ekonomi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa share.